Anak rantau mengapa harus pulang? Kami anak rantau, merantau mengais rezeki, mengubah nasib. Kami anak rantauan, merantau melewati kampung mencari embun, melewati jurang mencari air, melewati banjir untuk memperoleh kesejahteraan, melewati laut bercahaya untuk menemukan hidup bahagia. Merantau untuk mencari kerja demi menyambung hidup dan mewujudkan cita-cita. Sebagian dari kami 100% merantau untuk kerja. Sebagiannya lagi 100% merantau untuk kerja sambil kuliah. Dan ada yang memang untuk 100% kuliah. Di tanah rantauan, kami yang 100% kerja dan 100% kuliah sambil kerja menopang hidup dari mereka yang memiliki usaha yang mengizinkan kami bekerja. Namun, saat ini semuanya berubah. Sejak pandemi makhluk renik bernama COVID-19, semua tatanan kehidupan serentak berubah. Beberapa jenis usaha lebih memilih untuk tutup walau sementara dalam waktu yang tidak pasti. Namun sungguh berdampak kepada kami yang disebut karyawan-karyawati. Sejak saat itu, hidup kami di tanah ini, tanah rantauan, semakin tidak menentu. Merenung hari ini dan selanjutnya, serasa berada di padang belantara menanti air mengalir di musim kering. Kami juga adalah manusia, sama seperti manusia lainnya yang tidak mau terpapar virus corona. Kami butuh kenyamanan, kami butuh makan, kami butuh minum, kami butuh tempat tinggal. Kemarin semua itu kami miliki, walau hanya untuk menunjang hidup kami sendiri, seperti kebutuhan sehari-hari. Tetapi saat ini semuanya tidak menentu, sejak bumi pertiwi berduka oleh pandemi virus corona. Walaupun kami mendapatkan makanan atau terpenuhnya kebutuhan hidup secara materi, belum tentu hidup kami sejahtera untuk kondisi saat ini. Bukankah aspek kebahagiaan, kebebasan, pengakuan, kesetaraan, rasa dan perasaan aman, merasa dilindungi, bagian dari kesejahteraan? Dan karena itulah kami memilih untuk kembali ke kampung halaman kami masing-masing. Semua yang menamakan diri warga negara Indonesia wajib mentaati protokol pencegahan penyebaran corona, dan kami pun melakukannya. Kami juga adalah warga negara Indonesia yang wajib mentaati segala bentuk peraturan demi melawan bersama penyebaran virus corona. Kami sayang dan mencintai keluarga, orang tua dan seluruh rakyat Indonesia sebagai satu bangsa dalam balutan NKRI. Atas alasan cinta dan nilai kemanusiaan, mana mungkin kami mencelakai yang lain. Dengan harapan bahwa semua orang waspada tanpa menelantarkan dan membiarkan yang lain mati kelaparan. Seorang manusia tidak akan meraih cinta sebelum memahami penderitaan orang. Sangat menyedihkan dan membuka pikiran serta merasakan pahitnya kehidupan orang lain dalam situasi yang tidak menentu untuk bertahan hidup, seperti halnya saat ini. Sebab kami juga tahu semua diminta untuk tenang dan diam di rumah. Bagaimana kami bisa tenang di rumah sementara hidup kami terancam? Kami juga manusia yang merasa lapar bila tidak mendapatkan makanan. Kami juga manusia membutuhkan tempat tinggal. Hal menakutkan yang kami hadapi saat ini adalah takut terpapar virus corona, mati kelaparan, terlantar karena tidak ada tempat tinggal. Hidup kami terancam oleh karena tidak ada pemasukan, biar sekedar bayar hunian dan membeli makan untuk menyambung hidup. Kami butuh makanan, butuh ketenangan seperti manusia lainnya yang takut mati karena virus corona. Sakit rasanya, sedih mendengarnya saat ada kata, anak rantau tidak boleh pulang kampung, segala akses ditutup, bahkan menolak saat kami sudah tiba. Hati mana yang tidak pilu? Hati manusia mana yang tidak sakit menghadapi ini semua? Marilah kita sama-sama berpikir walau sebentar saja.
bahwa bagaimana kami mendapatkan makanan, bagaimana kami membayar tempat tinggal sementara kami dirumahkan, bagaimana kami bertahan sementara bencana ini berdampak pada sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu kami yang memilih untuk menikmati rasa aman di kampung masing-masing justru dilarang pulang. Sementara kami di sini tidak nyaman. Kami mau hidup. Bila kami dilarang pulang, apakah yang sedang mereka pikirkan? Takut kalau kami membawa virus? Ataukah membiarkan kami mati kelaparan, terlantar, dan tidur di pinggir jalan demi yang lain hidup? Dari tempat kami berangkat, sebelum masuk kendaraan, kapal laut, pesawat, atau alat transportasi lainnya, selalu dan pasti mengikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Kami tidak mungkin diizinkan pulang bila saja setelah tes menemukan gejala. Kami bersyukur diizinkan pulang karena memang keadaan kami negatif COVID-19. Tidak hanya di situ, sampai di tempat tujuan, kami juga melaksanakan berbagai upaya pencegahan sampai pada mengisolasi diri. Bila saja saat itu menemukan gejala, seperti suhu tubuh tidak normal dan lain sebagainya, sudah pasti langsung ditangani oleh pihak medis. Kami mengikuti semua itu demi hidup kami sendiri, demi cinta dan kasih sayang kepada orang-orang terdekat dalam hidup kami, dan demi harapan semua pihak untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 di negara Indonesia yang kita cintai. Kami juga tahu, dan semua juga harus tahu, bahwa kami mengikuti aturan untuk isolasi diri selama 14 hari bukan karena kami terpapar virus corona, tetapi sebagai upaya pencegahan dan memudahkan pengawasan oleh pihak berwenang dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Cemas jangan, waspada boleh, nilai kemanusiaan jangan dikesampingkan. Melarang kami pulang dengan kenyataan sekarang bahwa kami tidak ada sumber pendapatan untuk dapat menunjang kebutuhan hidup kami. Itu artinya sedang membiarkan kami mati kelaparan, bahkan hal-hal lain yang mungkin terjadi. Lalu di mana nilai kemanusiaan kita? Di mana letak keadilan sesungguhnya? Melarang kami pulang. Mengapa? Untuk siapa? Karena takut masyarakat terkena paparan virus corona? Dengan membiarkan yang lain mati kelaparan? Cemas masyarakat terpapar COVID-19, lalu kami siapa? Bukankah kami juga masyarakat yang berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan? Karena takut dan cemas? Bukankah alat deteksi yang saat ini digunakan sangat akurat? Mungkinkah pemerintah setempat membuka akses masuk, walau tidak sesering biasanya, dengan pengawasan ketat, mengoptimalkan protokol pencegahan dan penanganan virus corona di pintu masuk, menyediakan sebanyak mungkin alat-alat yang digunakan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, atau menyediakan rumah isolasi? Ataukah ada cara lain supaya kami tetap bertahan hidup di mana kami bekerja yang saat ini sudah dirumahkan? Lalu siapa yang bertanggung jawab? Ini bukan mengadu, tetapi ingin berpayung di bawah keadilan dan keamanan, agar kami dan semua orang tetap hidup. Kepada siapa lagi kami mengadu tentang nasib kami saat ini, kalau bukan kepada pemangku kebijakan? Silakan marah kami bila saja kami tidak mengikuti berbagai protokol pencegahan yang ada di berbagai tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Bila kami tidak mau mengisolasi diri sesuai anjuran pemerintah, silakan usir kami. Kami juga manusia yang mau hidup. Kami juga manusia yang punya hati. Kami juga manusia yang memiliki rasa takut. Inilah rintihan hati kami, berharap ada titik tindak untuk menyelamatkan dan melindungi semua anak negeri. Sejujur-jujurnya, kami sangat mendukung berbagai langkah pemerintah dan pihak lainnya di semua tingkatan dalam upaya memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kita bersatu memutuskan rantai penyebaran corona tanpa mengabaikan atau membiarkan yang lain terlantar, tanpa membiarkan yang lain mati kelaparan, tanpa membiarkan yang lain hilang tempat tinggal. Rintihan ini tidak untuk membela siapapun, tidak untuk menyalahkan siapapun. Bukan tentang benar dan salah.
Ini tentang saling melindungi siapa dan oleh siapa. Melawan memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 adalah tanggung jawab semua orang. Semua orang waspada dan berusaha menyelamatkan diri dari paparan virus COVID-19 tanpa membiarkan yang lain terlantar, tanpa membiarkan yang lain luntang-lantung karena kehilangan tempat tinggal, dan tanpa membiarkan yang lain mati kelaparan.